kelompok 13 biosfer dan perkenalkan nama saya Muhammad Rizal. saya Zaman Barok. Mari kita mulai aja secara pengantar dinamika biosfer. Biosfer merupakan salah satu fenomena biosfer sehingga termasuk komponen bumi yang tidak terpisahkan dengan komponen lainnya. Biosfer berasal dari kata bio dan sfera. Bio berarti hidup, sedangkan sfera berarti tak bisa. Dengan demikian secara harfiah dimaksud sebagai lapisan komponen penduduk biosfer. Satu individu merupakan komponen yang paling kecil karena tidak dapat dibagi. Sebagai contoh, satu ekor singa di antara sekawanan singa yang sedang individu bisa balik tidak. Dua, jika satu ekor singa adalah individu, maka sekawan singa yang merupakan kumpulan individu sejenis adalah populasi. Tiga, habitat merupakan tempat tinggal dari makhluk hidup. Habitat ini berinteraksi dengan makhluk hidup yang menempatinya sehingga juga merupakan bagian dari hidup. 4. Relung adalah cara hidup makhluk hidup di dalam habitat. Sebagai contoh, singa dan jerapah sama-sama hidup di habitat savana Afrika namun memiliki cara kehidupan yang berbeda. Yang kelima ada komunitas. Komunitas adalah seluruh populasi yang bersama-sama hidup di suatu wilayah. Komunitas terdiri atas berbagai populasi, artinya berbagai jenis makhluk hidup yang berbeda dan bersama-sama menempati suatu wilayah. Singa dan jerapah yang sama-sama menempati savana Afrika adalah komunitas. Yang keenam, lebih tinggi dari komunitas adalah ekosistem. Dibandingkan dengan komponen biosfer lainnya, ekosistem berada pada level yang paling tinggi. Ekosistem mencakup berbagai komunitas serta materi dan energi yang bersirkulasi di suatu tempat. Sebagai contoh, ekosistem savana Afrika tidak hanya berfungsi sebagai komunitas, tapi juga siklus korban karbon dari atmosfer yang diambil oleh rumput sebagai produsen. Lalu proses fotosintesis. Selanjutnya, produsen dimakan oleh konsumen utama dan seterusnya hingga termasuk terbentuk rantai makanan. Hierarki kehidupan. Satu, tingkatan individu organisme. Kumpulan suatu sistem organ sebenarnya nilai disebut fungsi yang berbeda. Itu membuat individu mampu melakukan fungsinya dengan baik. Yang kedua, ada tingkatan populasi. Populasi terbentuk dari spesies atau individu sejenis yang hidup di suatu habitat pada waktu tertentu. Habitat sendiri merupakan tempat hidup suatu makhluk. Yang ketiga, tingkatan komunitas. Dengan komunitas merupakan tingkatan yang lebih besar lagi dari tingkatan populasi. Komunitas terbentuk dari sekelompok populasi yang hidup di suatu daerah atau kawasan tertentu. Yang keempat, ada tingkatan ekosistem. Kumpulan beberapa macam populasi yang berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka hidup ini disebut dengan ekosistem. Semua interaksi di sini juga termasuk dengan komponen biotik maupun abiotik. Yang kelima, tingkatan bioma atau biosfer. Urutan tingkatan organisme yang terakhir adalah bioma. Organisme kehidupan dalamnya cukup beragam. Biasanya bioma terbentuk pada daerah yang luas di bumi ini dengan dicirikan sejenis tumbuhan dominan di daerah tersebut. Oke, selanjutnya penjelasan pengantar antroposfer. Kata antroposfer berasal dari kata antropos dan sfer. Antropos berarti manusia, sementara sfer berarti lapisan. Sehingga antroposfer dapat diartikan lapisan yang menjadi tempat hidup manusia. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica 2015, antroposfer adalah salah satu bidang kajian geografi yang membahas mengenai dinamika atau pergerakan manusia beserta permasalahannya, yaitu faktor-faktor persebaran antroposfer. Pertama, geografi di dunia ini terdapat juga tempat yang tidak bisa dihuni manusia. Namun ada dua lokasi yang dapat menjadi tempat persebaran penduduk, yaitu pertama, lokasi absolut. Lokasi ini ditentukan oleh garis bintang dan garis bujur pada permukaan bumi dan ditentukan secara matematis. 2. Lokasi relatif. Lokasi relatif yaitu berkaitan dengan bentuk daratan atau perairan. Lokasi ini menyangkut keterjangkauan dari suatu daerah. Faktor persebaran antroposfer. 2. Relief atau topografi. Relief dengan gambar daerah yang lebih landai atau datar memiliki potensi perkembangan yang lebih cepat berkembangan dibandingkan dengan daerah topografis yang terlalu tinggi, miring, bergelombang, dan sejenisnya. Garis pantai yang berpengaruh dalam kegiatan yang manusia lakukan misalnya dapat menguntungkan dalam bidang perikanan. Faktor persebaran antroposfer.
Ketiga, iklim dan tanah. Faktor yang mempengaruhi antroposfer selanjutnya adalah iklim dan tanah. Keduanya adalah faktor lingkungan yang sangat berpengaruh untuk manusia dan segala aktivitas kehidupannya. Sistem pertanian, sumber daya alam, bentuk tempat tinggal, dan lain-lainnya sangat bergantung dengan iklim dan tanah. Faktor perkembangan penduduk. Perbandingan antara jumlah penduduk dan luas wilayahnya, kepadatan penduduk di setiap wilayah tidak sama karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor fisiografis, faktor kebudayaan, dan faktor psikologis. Pertama, faktor fisiografis berkaitan dengan tentang alam seperti perairan, lahan, relief, dan iklim. Faktor kebudayaan berhubungan dengan kebudayaan, misalnya pusat pemerintah, pusat perdagangan, dan tempat kelahiran. Ketiga, faktor psikologis berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang berpengaruh terhadap cara berpikir atau mentalitas penduduk. Kepadatan penduduk di wilayah Jawa Barat ini fotonya. Selanjutnya, kuantitas penduduk. Pertama, sumber penduduk. Perkembangan penduduk, jumlah penduduk pada suatu wilayah atau negara pada dasarnya dapat dikelaskan sebagai suatu modal atau bahkan beban pembangunan. Hal ini karena jika perkembangan penduduk tidak disertai dengan kualitas kesehatan, pendidikan, dan adaptasi teknologi yang memadai, maka menyebabkan ledakan penduduk. Kedua, pertumbuhan penduduk, fenomena bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu dalam suatu wilayah tertentu dinamakan sebagai dinamika penduduk. Gejala dinamika penduduk dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Ketiga, mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk merujuk pada perpindahan fisik manusia dari suatu tempat ke tempat lain, baik dalam suatu wilayah, antar wilayah, atau antar negara. Contoh mobilitas penduduk diantaranya komuter, urbanisasi, atau migrasi internasional. Adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, kesehatan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa dan berbudaya.